Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurunisa selaku guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, kali ini saya akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, terkhusus bagi siswa kelas 8 SMP. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari iman. Iman secara bahasa berarti percaya. Sedangkan menurut istilah berarti tasqi bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Selanjutnya, beriman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah ini wajib hukumnya. Jadi kita wajib percaya bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-rasulnya. Wajib berarti apabila dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendatangkan dosa. Jadi seperti itulah mengenai hukum dari beriman kepada kitab Allah. Selanjutnya, jika ditinjau dari segi masa turunnya, kitab-kitab yang diturunkan Allah itu ada 4, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang diperuntukkan untuk kaum Yahudi. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang diperuntukkan untuk kaum Nasrani. Yang keempat, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia di dunia. Kitab Al-Quran ini sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya hingga akhir zaman nanti. Ya, di sini bisa kita lihat tabel dari Al-Quran itu, yang pertama, isi kandungannya lengkap karena mencakup segala aspek kehidupan, mau aspek hukum, mau aspek kemasyarakatan, apapun itu lengkap di dalam Al-Quran. Isinya sesuai dengan perkembangan zaman, susunan bahasanya yang sangat indah. Jadi isi Al-Quran ini tetap up to date sampai kapanpun. Al-Quran ini menceritakan zaman dulu ada, zaman sekarang juga ada, zaman yang akan datang juga ada. Apa contohnya? Tentang hari kiamat juga diceritakan di dalam Al-Quran, dan susunan bahasanya yang sangat indah. Ya, para sastrawan ini mengakui nih bahwasanya bahasa Al-Quran ini sangat indah. Kemudian apa? Membaca dan mendengarkannya merupakan ibadah. Ya, maka banyak-banyaklah membaca Al-Quran karena dia bernilai ibadah, mendatangkan pahala sebagai penerang kita di dalam kubur nanti ya. Kemudian memuliakan akal pikiran manusia menjadi penawar penyakit. Ya, dengan Al-Quran seorang yang sakit bisa jadi pengobat apapun penyakitnya. Yang selanjutnya, membenarkan keberadaan kitab-kitab Allah SWT yang terdahulu dan menyempurnakan hukum-hukumnya. Jadi Al-Quran ini bukan membantah atau menyalahkan kitab-kitab terdahulu yang 3 itu, tapi dia menyempurnakan dari kitab-kitab yang terdahulu, sekaligus mengakui keberadaan kitab-kitab terdahulu. Selanjutnya, sebagai mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar ya. Al-Quranlah mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar. Kenapa? Karena
mukjizat yang paling Al-Quran ini sepanjang zaman. Selanjutnya tidak pernah mengalami perubahan karena terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman. Selanjutnya memadukan antara ilmu, iman, dan amal-amal perbuatan. Selanjutnya keuntungan perbedaan Al-Quran, perbedaan kitab dan suhuf. Suhuf, apa sih arti suhuf itu? Suhuf itu wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Isi suhuf juga sangat simpel dibanding kitab. Sementara kitab, wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul sesudah berbentuk buku atau kitab. Berarti dia banyak lembarannya. Isi kitab lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi suhuf. Kemudian, orang beriman kepada kitab Allah akan senantiasa meyakini bahwa ajaran Allah itu adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Jelas-jelas juga tertulis dalam firman Allah Quran surah Al-Baqarah yang setiap hari kita baca selesai sholat. Apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selanjutnya, ini ada saya kasih soal kepada seluruh siswa, mohon dikerjakan soal-soal berikut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.